Ya karena manusia itu gumuluden ya, makhluk bermain. Oh maksudnya sampean kita itu harus ngasih warga duit gitu ya gitu. Kalau ada event, oh iya mas maksudnya kayak gitu. Wah, ya nggak bisa dong. Halo Sobat Ori, masih di seri spesial Bulan Kemerdekaan, masih mengulas seluk-beluk sejarah dari budaya Sidoarjo. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan bintang tamu spesial. Kali ini dengan seorang pemuda asli Sidoarjo yang luar biasa. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di depan, yang dia punya cara lain untuk tetap mencintai negaranya, ya, melestarikan budayanya. Dia adalah seorang penggagas lahirnya Kampung Lali Gadget, ya kan? Dan melalui usaha keras serta dedikasinya tersebut, pemuda yang satu ini telah menerima berbagai penghargaan. Jadi saya sempat lihat-lihat gitu, dan sudah hadir bersama saya hari ini Mas Ahmad Irfandi. Iya. Terima kasih Mas Dadi. Terima kasih sudah diundang di podcast orisinil. Podcast Paris. Yang benar-benar orisinil ini. Mantap. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah Mas Arta, sehat. Dan harus sehat lah. Harus sehat, harus. Dan harus bersyukur sudah lolos dari pandemi. Alhamdulillah. Kita semua sudah lolos dari pandemi. Hari panas banget. Ya itu tantangan selanjutnya. Iya. Musimnya emang kayak gini ya, banyak orang sakit Mas. Ya betul. Iya. Sering banget ada orang sakit, sering flu, sering batuk gitu kan. Jadi orang-orang ini harus mulai jaga kesehatan. Flu, batuk. Iya itu tantangan sekarang. Iya. Kampung Lali Gadget, Mas, aku lihat di media sosial sampean. Ya. Sebelum saya ingin ngomong terkait Kampung Lali Gadget dan beberapa hal nanti akan saya tanyakan di episode ini. Jadi saya lihat postingan sampai yang terakhir itu ya, mungkin masih ada di postingannya Kak Yaki. Itu saya terenyuh, dan bagi saya ini sesuatu yang jarang sudah. Karena ada banyak event tuh, ada kegiatan-kegiatan lah di Kampung Lali Gadget. Itu ada orang tua sama anak lagi mainan. Jadi saya lihat itu, wah ini, karena memang terus terang kita memang riset Mas, kita ngamati Mas Irfandi sebelum kita udah kesini. Memang wah ini yang apa, heritage yang langka banget ini. Yang langka banget ini. Saya seneng lihat itu Mas. Baru-baru ini Mas. Iya. Yang ada anak, saya lihat anak kecil ibunya lomba antar ayah, anak dan ibu. Tadi Bonding banget ya keluarganya ya. Bener, bonding banget. Itu memang sengaja konsep begitu apa memang tercetusnya nggak sengaja nemu kayak gitu Mas? Ya itu sebenarnya manusiawi. Semua orang butuh keluarga, semua orang butuh bonding, semua orang butuh ngobrol, semua orang butuh bermain. Nah kita itu cuma memantik saja, menyediakan tempat, memantik saja itu untuk terus tumbuh. Karena sudah adanya gadget, internet, WhatsApp dan sebagainya, Instagram, kita kan akhirnya nggak ngobrol secara langsung kayak gini. Kita itu bahkan sama orang tua nggak ngobrol secara langsung kan. Nah kita menumbuhkan itu obrolan, interaksi, bermain. Ya karena manusia itu gumuluden ya, makhluk bermain. Jadi pasti manusia itu suka bermain. Jadi numbuhkan aktivitas-aktivitas itu, bermain, berinteraksi, hubungan antara orang tua dan anak. Gitu aja sih, sesimpel itu saja Kampung Lali Gadget. Jadi awal pertama kali terbentuk, tercetus itu idenya gimana Mas? KLG? Ya keresahan kalau kita ngopi sekarang, ini 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu berarti tahun 2018. Saya tuh melihat anak-anak di warung kopi, anak SD, bahkan TK itu cari wifi, cuma modal uang 2.000 buat beli es tehan. Iya. Terus wifi-nya terus-terusan berjam-jam sampai lupa belajar, lupa ngaji, lupa pulang, orang tuanya marah-marah dan sebagainya. Selain itu ada perubahan karakter, suka marah-marah kalau HP-nya diambil, terus nggak sopan dan sebagainya.
karena niru yang ada di game online, yang di YouTube dan sebagainya. Karena kebanyakan memang nge-game. Lah dari situ kita itu muncul keresahan dari situ, kok kayak gini ya. Ini dilawan pakai apa ya? Gitu. Dilawan pakai apa lah? Saya tuh mikir kalau permainan digital kayaknya bisa diimbangi dengan permainan tradisional. Kayak gitu. Ya itulah idenya dari situ, keresahan itu. Ya jadi memang nggak tahu ini riset dari mana, saya pernah juga baca itu efek dari anak sering main game itu jadi lebih emosional. Efek itu sudah banyak jurnal ya Mas ya. Efek kecanduan gadget sama dengan kecanduan narkoba. Betul. Dampaknya di otak itu. Betul. Iya. Itu sama. Iya betul. Lah, saya pernah baca itu. Itu yang bikin kita semakin miris juga. Terus saya dulu ketambahan sama lihat berita-berita di Bandung di mana banyak itu rumah sakit jiwa itu menerima anak-anak yang kecanduan gadget. Iya bener, saya lihat. Rumah sakit jiwa loh. Iya, dia yang sampai itu nggak tahu ya. Ini sampai yang konsen ngurusin anak ya, terutama dalam hal campaign urusan gadget. Iya. Dia sampai badannya gerak-gerak itu memang pernah nemuin gitu ya. Memang begitu. Sampai ada gini-gini sendiri gitu. Itu sebenarnya orang medis yang paham ya, orang medis. Cuma kita sebagai masyarakat biasa gitu kan, kita ini masyarakat Indonesia yang punya banyak kekayaan gitu ya, kekayaan budaya dan sebagainya. Ya wis, apa ya, budaya ngobrol, budaya bermain. Nah ini nih yang bisa dipakai senjata nih. Saya pikir gitu dulu dan saya coba, ternyata berhasil. Gitu. Dulu berapa pendidikannya Mas? Sendirian. Ya ada sih, ada temen ya 2 ya 3. Volunteer itu datang dan pergi Mas. Karena nggak semua temen itu kan bisa standby lama dengan kita gitu kan. Jadi ya wis itu apa namanya, datang dan pergi teman-teman. Seleksi alat. Yang bertahan saya Itu luar biasa. ya ada beberapa teman yang bertahan ya wis, alhamdulillah lah. Ya sekarang 5 tahun ini alhamdulillah sudah punya kader, jadi bukan saya lagi yang harus tampil di depan gitu. Yes, teman-teman yang mendapat manfaat lah dari saya. Memang nggak mudah membangun sesuatu yang baru. Melawan mindset. Betul. Memang nggak. Apalagi mindset masyarakat. Mindset masyarakat itu, Mas kenapa harus melawan gadget gitu. Gadget kan penting. Iya, kami nggak melawan. Kamu melalui gadget itu mengimbangi kecanduan gadget, bukan melawan. Teknologi tetap kita butuhkan. Gadget itu butuh. Bahkan kancing baju ini gadget. Resleting celana itu gadget loh. Tapi konteksnya kan gadget yang ada internetnya, HP ada internet dan sebagainya. Ya semua orang butuh, apalagi pandemi kemarin semua orang butuh. Tugas kita itu mengimbangi saja. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi itu. Kita yang mengendalikan. Di mana sih Mas kamu lihat gadget itu? Wonoayu. Desa Pagermumbuk, Kecamatan Wonoayu. Sejak berdiri ya di situ ya? Iya, di situ. Emang awal-awalnya mereka welcome? Enggak juga. Jadi pertama kali ditanyain sama warga itu tanyain gini. Mas, sampean bikin kayak gitu, apa sih manfaatnya buat warga? Loh, manfaatnya ya anak sampean biar nggak kecanduan gadget, Pak. Anak sampean bisa bebas bermain gitu kan. Oh enggak, manfaatnya apa buat warga? Ini Pak, kalau secara ekonomi Bapak bisa jualan kalau ada event gitu kan. Enggak, manfaatnya itu apa? Aduh, manfaat apa ya? Saya kan bingung kan. Jadi sempat ada penolakan di awal. Bukan penolakan, tapi lebih kepada orang itu kan, masyarakat kita itu ngapunten lebih banyak berpikir praktis. Saya tanya manfaat. Oh maksudnya sampean kita itu harus ngasih warga duit gitu ya gitu. Kalau ada event, oh iya Mas maksudnya kayak gitu. Wah, ya nggak bisa dong. Awalnya gitu ya, sampai berpikir sampai ada kayak gitu Mas, ada yang kayak gitu. Jadi ya tapi kita memahami lah, namanya orang desa, orang kampung kan. Jadi ya berpikir pragmatis, apa untungnya buat saya kan gitu. Itu mindset yang pertama. Terus mindset yang lain tuh kadang orang tua kita itu semenjak ada HP, pengasuhan itu dikasihkan HP loh. Jadi menganggap
HP itu jadi mempermudah pengasuhan ya. Iya, Kasih handphone aja udah selesai. udah diem. Kasih YouTube diem, kasih game online diem dan sebagainya. Anak kan ya akhirnya gitu. Padahal kita harus paham bahwa tumbuh kembang anak itu belum butuh HP. Betul. 0 sampai katakan 0 sampai 6 tahun lah. Itu Iya. belum butuh HP, butuhnya interaksi. Diajarin sama manusia, bukan diajarin sama AI. Harus diajarin manusia. Karena ya dia berpikirnya ya karena di usia 0 sampai 6 tahun itu kan otak sangat Pembentukan mudah otak, iya. menyerap. Sangat mudah menyerap, kayak spons gitu. Iya. Katanya pakar-pakar itu sih. Jadi sangat mudah menyerap. Jadi apapun yang kita masukkan pasti diingat. Lah, kalau pengasuhannya itu kita serahkan HP, lah nanti HP-nya ngasih apa kita nggak tahu. Betul, betul. HP-nya ngasih joget-joget, ya berarti dia joget-joget. Nah, itu ya. HP-nya ngasih judi online, dia pasti pinter judi online. Bayangkan, seserem itu. Betul. Kayak gitu. Nah kita orang tua, mindset kebanyakan orang tua, apalagi di kampung ya yang belum teredukasi, itu ya kayak gitu. Ya wis HP aja, HP yang nomor. Sampai orang kampung gitu ya Sandra. Kan biasanya orang kota tok. Justru orang kampung itu semacam gagap teknologi. Karena apa? Kalau orang kota mungkin banyak yang berpendidikan dan teredukasi, Ngerti efeknya lah ya. ngerti efeknya. Sehingga orang kota lebih aware. Sedangkan orang kampung, ada teknologi ini, ada baru, oh asik nih bisa mempermudah. Karena mereka tidak teredukasi, ya sudah, lanjut terus. Sehingga anak-anak kampung pun juga, ya banyak. Kalau kita ngomongkan apa yang viral, joget TikTok, apapun, anak kami bisa. Iya, betul. Saya sering lihat itu, aduh udah Pasti bisa semua kan? udah macam-macam. Iya, lah bayangkan kalau dalam masa tumbuh kembang anak, yang masuk yang itu. Kan harusnya yang masuk kan sesuai perencanaan orang tua mau menjadikan anak ini seperti apa. Ya harus orang tua yang masukkan. Gitu. Jadi di KLG itu bentuknya gimana Mas? Di desa Pagerwojo. Ya Ngumbut. Pager Ngumbu itu. Ya. Dia ada kantornya. Dia pakai rumah warga. Kami dulu awal-awal kami pakai rumah warga, halaman-halaman rumah warga. Terus ada kebun warga gitu yang kita pakai. Sekarang alhamdulillah ada pendopo kecil, bisa ada pendopo kecil itu untuk main di situ sama kecil, ada gazebo kecil sama kebun di belakang lah. Terus yang paling menarik itu kolam lumpur. Kolam lumpur. Iya, iya. Jadi anak itu kan suka banget sama main basah-basahan, kotor-kotoran. Nah, itu seneng banget itu. Iya, iya. Saya senang juga liatin itu. Tapi kebanyakan itu apa? Konsumennya ya. Yang datang itu dari mana aja San? Malah justru lebih banyak orang kota. Tadi kembali ke orang kota itu lebih aware sebenarnya dengan itu. Karena mereka teredukasi. Mereka terpapar banyak pendidikan maju kan. Nah, sedangkan orang kampung malah ya kalau kita mengkampanyekan tentang parenting ke orang kampung ya mohon maaf. Saya itu pernah gitu kan gini. Mas ono sembako nih dah. Sedih. Kan gitu kan. Itu yang bikin sedih itu mindset, itu perkara mindset saja. Tapi kalau sampai tadi di awal bilang, jadi malah yang di kampung yang gagap teknologi, kalau yang di kota kan lebih teredukasi nih. Ya, nah yang datang pandangan saya. iya, dan yang datang selama ini menurut data ya sampean yang datang ke KLG itu kan orang-orang Banyak orang kota. Terus orang desanya gimana? Karena orang desa itu kan melihat alat kebun biasa, aku cilianku ya ngono. Ayo kapan isok kapan ae kan seperti itu kan. Tapi orang kota kan melihat, wah ini luar biasa. Kondisi alam seperti ini anakku bisa main di sana. Kalau orang kampung sendiri ya sering. Tapi anak-anak itu, anak-anak kampung itu mereka yang sering main itu anak kampung tanpa didampingi orang tua. Jadi kalau tempat kita dianggap tempat wisata, itu tempat wisata yang unik. Kenapa kok unik? Karena anak-anak kampung itu berwisata datang sendiri tanpa diantar pulang sendiri. Oke. Jadi kalau anak-anak kampung itu malah datang sendiri. Datang sendiri bawa sepeda. Mas, ono kegiatan ah. Ya ada, wis ikut saja gitu. Gitu. Nah,
yang menarik itu ketika ada interaksi anak kota, anak kampung main jadi satu di kolam lumpur. Anak kota nggak bisa nangkep ikan, anak kampung Ngajari. ajarin itu nangkep ikan. Iya Pak, diajarin tangkepin, terus dikasih ke anak kota tadi. Ada interaksi di situ. Yang menarik lagi anak kampung mandinya di sungai, anak kota kan kita sediakan kolam gitu kan, tamu-tamu kita ke kolam. Anak kota ini pengen renang sungai. Dibolehin sama orang tua ya, pasti dibolehin ya. Ya itu ya wis seru lah. Intinya nggak mulu Mas. Iya. Kalau bicara wisata, mungkin tempat wisata akan ngomongkan tentang sarana prasarana. Kita sudah dikasih sama Gusti Allah sarana prasarana yang sungai, pohon, kubangan, sawah itu semuanya sarana belajar. Tapi kami tidak ingin disebut tempat wisata sebenarnya. Kami ini tempat belajar. Kalau tempat wisata tak tiketkan itu. Oh, jadi selama ini nggak pakai tiket. Kami itu hanya narik biaya pendidikan, biaya belajar. Jadi per kepala masuk nggak kami hitung. Yang kami hitung yang belajar saja, anaknya saja. Oh, gitu. Jadi kalau mau ditiketkan ya itu kampung tak pagerin. Enggak kayak gitu. Tapi nggak harus dipagari sih Mas, kan yang kita jual kan paket itu ya. Ya, jadi kita itu menjual paket bermain itu untuk keluarga itu tadi. Jadi sasarannya tuh ke keluarga sebetulnya. Pangsa pasar kita itu ayah orang tua sebenarnya, bukan Ayah dan ibu. Itu yang mereka yang butuh sebenarnya. Jadi mereka yang butuh diedukasi ya Mas. Disadarkan, diedukasi, ini loh anak, ini butuh yang bener diedukasi. Saya sepakat juga sih umur 0 sampai 6 lah, atau mungkin sampai 12 tahun itu kan pembentukan otak kan ya. Iya. Dia menyerap gimana dia adabnya. Ya. Jadi apa yang membentuk kita sekarang, saat ini saya 30 tahun ya. 20 sampai 30 tahun ini kan kita jadi orang dewasa kan ya sungguhnya. Karakter orang itu ya itu aslinya. Dan umur 20 sampai 30 itu bentuknya kapan sebenarnya? Yaitu 0 sampai 6 itu Mas. Selain dari lingkungan. Makanya kenapa disebut golden age? Karena masa-masa emas tempat kita mendesain bagaimana manusia nanti tumbuh. Jadi apa yang menjadi diri kita sekarang itu desainan orang tua saya dulu waktu saya 0 sampai 6. Meskipun tidak disadari konsepnya. Gitu. Tapi kalau sampean tadi bilang ini sebenarnya bukan wisata, tapi sebenarnya itu masuk dalam wisata pendidikan atau heritage tourism loh sebenarnya. Karena ada beberapa permainan itu kan yang sebenarnya itu asli Mas. Itu tinggal memposisikan mindset saja Mas. Iya. Kalau tujuan kita pendidikan, lah wisata dan ekonomi itu dampak sampingnya. Kami mau gitu ya. Iya, karena sebenarnya ini nggak main-main. Sama tadi ngomong itu permainan nggak main-main. idenya itu nggak sembarangan sebenarnya. Jadi tidak sekedar ujuk-ujuk sebenarnya, gitu kan. Jadi ada yang disasar, ada goalsnya sebenarnya. Dan sasarannya benar orang tua. Karena ya anak-anak itu kan dia nggak bisa memfilter itu sebenarnya. Nggak bisa. Dia tahu gadget pun juga dari orang tua. Apapun diserap, apapun masuk kalau anak dia. Akan dia mengenal banyak hal kan pendidikan pertama dari keluarga. Tujuan kita itu pendidikan. Ya karena saya orang pendidikan ya. Orang pendidikan saya juga aktivis pramuka juga. Jadi memang aktivitas outdoor saya suka. Aktivis pramuka. Saya pramuka. Hari ini hari pramuka kan 14 Agustus. Oh iya ya. Iya. Hari pramuka sekarang. Salam pramuka. Saya juga dulu pramuka, tapi sampai SMP dulu. Sering pramuka. Lah pramuka sekarang bagi saya bukan lagi seragam, tapi jalan hidup. Jadi apa yang saya lakukan di Kampung Lali Gadget itu semuanya apa yang enggak pramuka? Pramuka semua Mas. Iya. Dasar dharma itu. Di alam terbuka. Iya. Belajar di alam terbuka, belajar sambil melakukan kegiatan yang progresif dan menantang. Itu semua metode pramukaan. Lah, saya melakukan itu tapi tanpa seragam pramuka. Tapi dibutuhkan semua orang. Iya. Pramuka kan mencetak supaya jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang gini ya. Karena itu tadi dasar dharma pramuka. Ya, itu namanya kode kehormatan terhadap kehormatan.
Pramuka itu gitu. takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pernah pramuka, Mas? Iya. Apa ya? Yang kalau di sini 3 ada kan? Kamu rakit terap, tanda kecakapan. Tanda kecakapan, iya. Namun rakyat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi Itu yang diterapkan. Tapi tanpa embel-embel pramuka. Makanya saya bilang bahwa pramuka itu jalan hidup. Bukan lagi seragam kalau bagi saya. Saya dulu SMA itu gak punya teman saya. SMA itu saya di angkatan saya satu-satunya anak siswa yang suka pramuka. Yang lain gak ada yang suka. Saya dibully. Wah pramuka. Saya lihat itu pramuka gitu. Tapi sekarang teman-teman yang bully itu, saya lihat statusnya sekarang, selamat hari pramuka. Karena mereka ngajar ya. Iya. Mereka jadi guru, kuliah pendidikan jadi guru. Kan di sekolah-sekolah wajib. Tapi itu dari zaman saya. Serius dari zaman. Ya betul. sama 30, saya 34, berarti kan hampir satu era. Sebenarnya kita ini agak ngomong pramuka nih. Iya boleh. Kebetulan hari pramuka ya. Kasih saya lupa nih hari pramuka sekarang ya. Iya. Iya bener hari pramuka itu. Jadi dulu itu sama dibully. Jadi kayak kalau ikut pramuka jadi lebih keren orang yang kumpul-kumpul suka motor, suka band. Terus ya suka kumpul-kumpul itu. Iya. Jadi kita yang pramuka itu jadi seakan-akan kayak Norak itu. iya kan, kayak kalau zaman saya tuh norak itu. Kita kan dulu kegiatannya itu kan mulai baris berbaris, latihan baris berbaris, latihan tali gimana, latihan bertahan hidup bahkan apa, Iya. latihan apa tali dan macam-macam itu kan. Saya nggak tahu ya pramuka sekarang gimana. Ya tetap jalan. Tetap jalan. Tetap mencetak generasi-generasi unggulan dan jadi wajib sekarang di semua sekolah, semua tingkatan pendidikan. Penting loh sih punya pramuka. Nah, saya mengamalkan pramuka itu tapi dalam bentuk lain sebenarnya. Oh, ya. Kayak gitu. Yang bisa masuk ke orang-orang, masyarakat umum. Jadi yang sebenarnya kecanduan gadget itu sebenarnya masalah hampir semua orang tua. Ya nggak sih? Betul. Masalah hampir semua orang tua. Kayak gitu. Lah, dari disitulah yang kita sikat untuk kita garap ya. Untuk kita garap sehingga banyak orang yang aware akhirnya dengan kecanduan gadget. Jadi dulu sejak awal mendirikan itu biaya sendiri, Mas. Biaya pasti Gusti Allah. Alhamdulillah diberi teman-teman yang baik, diberi lingkungan yang baik, diberi jalan rezeki yang baik, ya bisa berkembang sampai saat ini, bisa melewati pandemi. Alhamdulillah Mas. Bisa melewati pandemi baik secara fisik, baik secara finansial, ya bisa bertahan dari pandemi itu kan. Kalau lihat pandemi Mas. Iya, pandemi kena semua. Dan kalau dibilang bangun sendiri ya pasti banyak yang bantu lah. Banyak yang bantu. Cuma konsepnya itu kami tidak orang melihat kan ini kan sebenarnya bisa dibantu sama pemerintah gini. Ya kalau siapa membantu silahkan. Kami itu pada siapa? Tapi pernah dibantu pemerintah? Pernah. Pemerintah mana itu? Loh, pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Pemerintah itu ya semuanya pernah, tapi kan tidak dalam bentuk Mas, tepuk tangan itu membantu. Oke. Terus ngomongin tepuk tangan itu membantu. Bahkan mengkritik, mencaci itu membantu loh. Membantu kita semakin kuat. Tapi saya tanya sekali lagi, bantu, Mas? Secara apa dulu nih? Enggak, maksud saya begini. Saya ini bukan lebay ya, itu luar biasa Mas. Jarang loh ada konsep wisata yang bisa menyatukan antara pendidikan wisata pendidikan dan heritage itu. Ini dua hal yang bisa dijadikan satu. Iya. Satu, dia berkontribusi dalam membangun generasi muda. Kedua, melestarikan budaya, adab. Ini sampean ini loh, kontribusinya besar sebenarnya.
Dan kalau tadi sampean cerita di awal di depan tadi sebelum kita podcast ini jadi destinasi, kan berarti ada efek ekonomi dong. Ya. Kan pasti warga-warga sekitar terdampak dong. Pasti mereka yang mulai buka, yang mulai kecil lah, buka warung atau jasa apa dan sebagainya. Bahkan petani-petani itu jadi pemandu. Betul. Iya. Pemandu nanam padi gitu. Iya. Jangan salah, Mas. Saya pernah dapat cerita juga. Saya pernah lihat di YouTube loh sama. Jadi sebenarnya ada satu desa kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, kalau nggak di daerah Jogja itu, jadi heritage tourism. Jadi yang datang itu bahkan dari nggak cuma di Indonesia, Mas, dan itu dijual tanda kutip ya. Tapi memang dijual mahal, Mas. Dia tinggal di rumah warga, dilayani oleh warga, makannya dari warga, kegiatannya ya baca sawah, nanam, lihat warga itu aktivitas di desa. Ini kan hampir kayak begitu sebenarnya, Mas. Iya. Jadi sampai ke luar negeri kalau nggak salah ada sekolah SD itu apa gitu. Study tournya ke desa itu. Kalau kita kan anak-anak SD study tournya ke Bali. Iya. Ke Bali, lihat pantai, Lihat turis. lihat turis. Berjemur di pantai. Ke Jogja, ya sebenarnya yang wisata nih sorry to say ya, Iya. kan gurunya sama orang tuanya. Ya kita kemarin alhamdulillah ada satu rombongan dari Thailand, Singapura juga. Ke Singapura kemarin ini mahasiswa dari satu politeknik negeri Singapura itu bikin film pendek, film dokumenter gitu tentang Kampung Lali Gadget. Bagaimana Kampung Lali Gadget itu menyembuhkan anak-anak yang kecanduan gadget. Dari mana mereka tahu kamu mulai gadget? Thailand itu. Kalau Thailand itu mereka tahunya dari salah satu kampus di Sidoarjo. Karena kan ada program. Oh, mereka program. Kalau sebelum itu ya dari Asia Tenggara ada, kawasan Asia Tenggara. Dari Madagaskar pernah ada tuh ke Kampung Lali Gadget. Terus kawasan Timur Tengah, paling banyak Timur Tengah. Tajikistan, Ada dari Gambia lah sana ya. Gambia. Iya iya. Saya lihat. Itu mereka kita ajari ya, bikin udeng Sidoarjo. Ini udeng. Nah, ini salah satu fundraising kita. Oke. Jadi pertama kali kalau sampean tanya tentang ini apa usaha sendiri, Mas, duit sendiri, Mas. Mungkin ngawali itu kan kita nggak ada yang bantu. Ya kita harus berusaha sendiri. Jadi ini salah satu kan usaha pribadi saya sebenarnya. Lah, pertama kali bangunan pertama ini namanya gubuk baca ukuran 3 kali 5 meter. Itu hasil dari jual udeng. Gitu dulu. Tahun 2008 Namanya apa nih? udeng pacul goam. Dikasih nama-nama sendiri atau memang ada? Bukan, itu memang karya orang sesepuh kita, karya budayawan kita di masa lalu. Jadi memang udeng khas Sidoarjo. Udeng khas Sidoarjo. Sebelumnya udah ada? Udeng khas Sidoarjo. Ya, udeng khas Sidoarjo itu ini ditetapkan sejak tahun 93. Sebelumnya yang namanya Pak Munali Fatah itu mengidentifikasi ada 40 jenis udeng yang dipakai masyarakat Sidoarjo. Waktu itu sebelum tahun 93. Terus dari Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan itu merapatkan itu mana nih yang paling cocok untuk dipakai sebagai simbol kebudayaan masyarakat Sidoarjo. Dipilihlah udeng pacul goam, terus dijadikan SK Bupati sebagai pakaian duta wisata kalau apa gitu. Lupa saya. Berarti sampean ini yang mempopulerkan. Saya hanya meneruskan Pak Mas. Saya Anak tidak rendah hati. meneruskan sama kayak itu, Mas. Kayak misalnya Egram ya, Bakia. Ya itu kan yang nemukan dulu kan Iya. kita, tapi kita hanya meneruskan. Yang namanya bener kan, mempopulerkan kembali kan. Iya. Sempat terlupa, tapi eye catching juga ya. Kalau mau beli hubungi saya nanti. Boleh. Tapi di produksi massal ya, maksudnya Ya, pre-order atau bisa pre-order, bisa beli langsung. Ya, store kita mah di mana? Ya, di Kampung Lali Gadget itu. jadi kalau mau beli, enggak ini sekalian ngomong nggak apa-apa. Oh, Kalau mau beli, lihatnya kemana? ke
Kampung Lali DM Kampung Lali Gadget bisa, atau ke akun Darjoisme. Akun Darjoisme. Apa meneh iku, Mas? Akun Darjoisme itu muncul sebelum Kampung Lali Gadget malah. Oh, sebelumnya ada itu ya? Iya, Darjoisme itu keinginan kita untuk apa ya? Yang segala yang ada ismenya itu kan aliran Iya. spiritualisme, animisme, itu kan aliran kepercayaan gitu kan. Lah ini aliran kepercayaan untuk mencintai Sidoarjo. Darjoisme. Itu kumpulan apa kalau Darjoisme? Darjoisme itu sebenarnya produksi Produksi outing ini ya? iya, tapi kita bikin sebagai apa ya? Kampanye kebudayaan lah. Iya. Itu benar-benarnya. Modelnya banyak Mas. Ya, kita menginovasi udang itu bisa jadi lipat. Ini kan masih kaku ini. Masih kaku, gak bisa dilipat. Ada yang atas itu, itu yang biru, itu bisa dilipat. Jadi kayak dompet. Jadi kalau mau keluar kota, packing ke koper itu mudah. Itu kali ini inovasi kita ini. Kita riset bertahun. Yang menjadi ciri khas dari odeng ini apa? Gowang. Ini tertutup separuh. Tertutup separuh. Pacul ngerti? Pacul ya? Tahu. Pacul gowang ngerti? Piye yo gak ngerti. Gowang itu ngepes. Apa ya? Bentar, Oh alah. pacul kena batu terus cuil. Nah, itu gowang namanya. Oke. Sim itu menyimbolkan pekerja keras. Ojo leren anggonmu kerja nek gak paculmu gowang. Jangan berhenti kamu bekerja kalau canggulmu tidak rusak. Itu filosofinya. Iya, filosofi bekerja keras, bahwa orang-orang Sidoarjo itu bekerja keras. Itu. Ya itu bukan karangan saya, itu Iya. para budayawan, seniman dulu yang bikin itu. Bagus ya. Jadi jadi ciri khasnya itu tadi ya. Iya. Jadi bukan identik di warna atau apa. Kepala tertutup sebagian. Jadi orang itu kalau berpikir itu juga ada yang perlu ditutupi, nggak diumbar semua. Dan mindset kita juga harus jangan tertutup amat, harus seimbang. Itu filosofi isi kepala kita itu. Lumayan juga luar biasa ini. Kayak harusnya kita tadi beli dulu ya. Terus biar kita sama kan bulan kemerdekaan ini ya. Mencintai budaya, bangga terhadap Indonesia. Ya. Itu kemarin terakhir ngajari teman-teman Thailand bikin loh. Nah, kita itu selain jual produk fisik, kita jual produk pengetahuannya, jual pelatihannya. Jadi iya pelatihan. Kalau kapan hari itu pemecahan rekor Sidoarjo ya, itu di SMP 4 Sidoarjo kita 1.300 orang membuat udeng serentak, udeng pacul gowang. Dan itu terbesar di Pasuruan. Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Membuat udeng Pasuruan. Bukan, udeng Sidoarjo. Udeng pacul gowang khas Sidoarjo. 1.300 orang. 1.300 di SMP 4. Waktu itu dihadiri Pak Bupati. Kapan itu? Tahun ini. Bulan yang lalu lah nih. 5 bulan yang lalu di SMP 4 Sidoarjo. Itu jadi orang pasti semuanya akan bisa bikin udeng. Semua banyak pengrajin udeng muncul. Apalagi kemarin kan sempat dibikin SK Bupati bahwa ASN wajib pakai udeng gitu kan. Artinya kan banyak tuh permintaan. Akhirnya banyak muncul UMKM bikin udeng gitu. Ya saya ikut seneng juga gitu. Iya. Nah, saya akhirnya naik lagi levelnya untuk ke jual produk pengetahuannya. Betul. Jadi ngajari orang bikin gitu. Yang rame biasanya sekolah-sekolah bikin udeng. Jadi kan ada ini Mas, ada edaran kan pemerintah itu kan harus sekian persen atau berapa persen itu Enggak ada. Ada Mas, menyerap produk lokal. Coba cari. Oh, menyerap Produk lokal. Jadi kalau mereka itu butuh pengadaan sepatu misalkan, atau pegawainya dia harus nyerap produk lokal. Ya. Kan kadang mereka setiap 17 Agustus atau hari-hari apa kan ada perayaannya kan dalam bentuk upacara misalnya. Kalau yang udeng ini ramenya biasanya hari jadi Kabupaten Sidoarjo 31 Januari. Hari jadi Sidoarjo 31 Januari. Nah, itu rame-ramenya. Kemarin saya ngobrol sama dokter ngomongin tentang tanggal itu Mas. Pasti bersilakan tau? Ya, ada banyak versi sih sebenarnya. Cuman beliaunya ngomongnya ya
monggo silahkan, tidak membenarkan atau tidak salah. Ya. Tapi intinya beliau menyampaikan bahwa kita harusnya mengetahui sejarahnya, dia begitu. Bukan berdebat antara itu benar atau salah. Iya. Sama dengan sama yang tadi belajar itu tadi, ini bukan ngomong, oh bukan ini, bukan udeng ini, tapi belajar, Ya. tahulah sejarah dan makna dari pacul goang itu tadi kan. Ya. Kenapa harus itu juga ya, kalau di Madura itu kalau nggak salah dia kan cuman gini aja. Ya, cuman melingkar kepala, Aja. tidak pakai tutup. Iya, tutupnya ini kan semua. Kalau Surabaya nutup semua. Oh iya ya. Menutup semua. Terus ilat-ilatnya ada di depan. Iya Tidak benar ada. ya. Nah, Ini ilat-ilatnya di belakang. Ilat-ilat jenis. Namanya ilat-ilat. tapi nggak tahu karena saya lihat sampean di ininya ya, di sosmednya sampean. Nggak tahu memang karena sampean yang pakai apa memang bentuknya bagus ya, kayak enak aja gitu dilihat. Pas itu. Iya. Iya kan kita riset Mas gimana yang bagus. Iya. Gimana bentuk yang bagus. Gitu sih. Luar biasa KL. Iya, itu salah satu yang apa ya, bensinnya KLD di awal-awal yaitu dan pacul goang itu kayak gitu. Udah sampai jual kemana aja? Kalau ini kan memang khas Sidoarjo, jadi lebih banyak Sidoarjo saja dulu. Yang banyak butuh itu instansi, sekolah, kantor dinas, atau anak-anak yang karena kan sekarang ada kebijakan sekolah pakai baju khas daerah. Itu sekarang juga lumayan. Jadi kalau di orang tua atau yang di kota-kota terutama ya, kalau masuk ke KLG itu cara daftarnya, terus tahu waktunya itu gimana itu Mas? Lihat aja di Instagram kita. Mau menggali tentang informasi tentang KLG, jadi ini medianya ya Mas. Kalau tahu tentang bagaimana sejarah KLG, falsafahnya dan sebagainya, itu cari aja di web kita, namanya iniklg.com. Ini klg.com websitenya ya. Websitenya iniklg.com. Kalau Instagramnya yaitu Kampung LG. Oke. Ini tentang apa ya? Ya semua tentang KLG, sejarah dan sebagainya. Jadi kalau orang mau riset itu di sini bisa. Teman-teman mau skripsi di sini bisa. Kalau mau lihat harian, galeri kegiatan harian di Instagram. Lah itu manfaatnya teknologi, betul. Bukan kita enggak benci teknologi, enggak. Kita mengimbangi. Kita tetap butuh sama teknologi. Kayak gitu sih.